Saudara-saudara, pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran lagi tentang mujizat yang Yesus lakukan. Nah, kita akan mempelajari bagaimana Yesus memperlihatkan bahwa Dia ini dapat memberikan kesembuhan dalam iman, dalam penyakit, dan dalam segala perkara. Maka Yesus dapat membantu kita. Mari kita lihat bersama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Engkau yang kami sembah, Engkaulah Allah yang baik bagi kami. Tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya Allah yang sentiasa hadir dalam hidup kami dan memberkati kami. Saat ini kami mempelajari firman-Mu, ajar kami untuk percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih, biarlah dengan renungan ini menjadi satu kekuatan buat kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, penyembuhan dikhotbah pada hari Sabat. Yohanes 5 ayat 8-9. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Oh, pasti menjadi satu persoalan kepada kita. Hari Sabat, tapi menyembuhkan, bekerja, sudah bekerja. Apakah seperti itu yang Yesus ajarkan? Nampaknya, hari Sabat dan air selalu tidak dapat bercampur dengan baik. Saya pernah mendengar orang mempersoalkan, adakah mereka boleh memasak air atau mandi pada hari Sabat? Kadang-kadang apabila anggota gereja yang keluar ke tepi pantai pada hari Sabat, sempadan harus dilukis di pasir. Oke, kita tahu bahwa kalau di pantai itu pasti ada laut, ada airnya. Untuk berjalan di tepi pantai pasti ada saja orang yang akan menggariskan itu. Tidak boleh melewati garis yang dibuat untuk masuk ke dalam air. Apakah seperti itu? Mungkin tidak ada masalah untuk berjalan di tepi pantai, di atas pasir. Tapi bolehkah seorang berjalan dalam air atau pergi berenang dan bersnorkel pada hari Sabat? Menurut saudara-saudara, bagaimana? Bolehkah itu? Yesus berhadapan dengan persoalan yang sama pada zamannya. Dia bukan sahaja telah menyembuhkan orang pada hari Sabat, tapi juga menyuruh orang tersebut mengangkat tilam. Wah, sudah bekerja ini, mengangkat sesuatu beban dan pergi. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat, pada ayat 16. Saya teringat yang saya telah baca sebuah buku pendek namun sangat bermakna beberapa tahun dahulu yang dituliskan oleh seorang profesor Advent bernama John Brown. Dia menulis sebuah buku yang bertajuk A Day for Healing. Dalam buku itu, dia membincangkan 5 penyembuhan yang Yesus lakukan pada hari Sabat. Dia memperhatikan, walaupun dengan sekatan daripada orang-orang Farisi, hari Sabat merupakan hari kenikmatan, hari kegemaran Yesus untuk menyembuhkan. Karena penyembuhan benar-benar mengekspresikan intipati hari ke-7, hari penyembahan. Nah, kita lihat. Yesus mempertahankan penyembuhannya pada hari Sabat dan berkata, "Bapakku bekerja sampai sekarang, hari Sabat. Maka aku pun bekerja." Dalam ayat 17, Yesus berusaha untuk mengingatkan pihak berkuasa bahwa Tuhan bekerja setiap hari seperti disaksikan melalui matahari terbit, pertumbuhan tanaman, degupan jantung kita. Jika Tuhan berhenti bekerja pada hari Sabat, segala-galanya dan setiap orang pasti binasa. Nah, inilah para imam melakukan pekerjaan belas kasihan pada hari Sabat dan tidak dianggap bersalah. Apatah lagi dia telah memberikan kehidupan semasa minggu penciptaan dan memulihkan kehidupan sekarang. Walaupun akan ada persoalan tentang pemeliharaan hari Sabat yang betul, namun sepatutnya tidak perlu dipersoalkan untuk melibatkan kebaikan pada hari Sabat untuk memulihkan image Tuhan dalam umat Tuhan, karena tindakan-tindakan itu adalah selaras dengan tujuan yang lebih mendalam, yaitu pemeliharaan hari Sabat. Nah, saudara-saudara, saya berharap kita mengerti pada saat ini. Dikatakan bahwa Yesus lakukan itu adalah untuk
membantu mereka. Kebaikan yang Yesus lakukan. Nah, ditanyakan lagi, bolehkah kita jalan di tepi pantai, lepas itu masuk ke dalam air, berjalan dalam air? Saudara-saudara, saya ingatkan kembali seperti ini. Jikalau kita lakukan untuk kebaikan dan juga untuk menyembah Tuhan, mengingat kepada Tuhan, maka tidak bersalah kita melakukan kalau kita berjalan di tepi pantai, menikmati alam yang Tuhan berikan. Tetapi jikalau hari Sabat kamu melakukan urusanmu sendiri, lihat urusanmu sendiri, bekerja mencari uang, bekerja membina, membangunkan sebuah tempat untuk diri sendiri, maka itu tidak sesuai. Yang sesuai adalah saudara-saudara kena ingat, pasti saudara-saudara sudah tahu, sudah dewasa, iman juga sudah bertambah. Ingat, kita lakukan kebaikan pada hari Sabat. Jangan kita lakukan urusan kita, urusan-urusan duniawi. Semoga kita diberkati. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat untuk memberikan kehidupan kepada orang yang sakit. Semoga kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di surga, terima kasih dengan firman-Mu yang baik ini tentang Yesus menyembuhkan di kolam pada hari Sabat. Tetapi Yesus lakukan itu untuk menunjukkan bahwa kehidupannya datang daripada Dia. Kebaikan yang Dia lakukan bukan dengan tujuan diri sendiri, tapi untuk memperlihatkan bagaimana Dia mengajar kepada manusia melakukan kebaikan pada hari Sabat. Terima kasih Bapa, karena Engkau mendengarkan doa ini. Terima kasih menegur kami dengan baik tentang menyucikan hari Sabat. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk menguduskan hari Sabat-Mu yang indah. Inilah doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin.